Halo, jumpa kembali dengan Maria Widi Aryani. Kali ini saya akan membacakan cerpen saya berikutnya yang berjudul Lambaian Tangan Bu Padwa. Cerpen ini sudah dimuat di majalah Hidup ya. Ini terbitan nomor 17 tahun ke-72 tanggal 29 April 2018. Bagaimana kisahnya? Coba simak baik-baik. Kisah Bu Padwa ini bersetting di Papua. Oke, saya bacakan. Lambaian Tangan Bu Padwa, cerpen karya Maria Widi Aryani. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi juga Ibu Padwa. Mau kemanakah? Mari Bu Guru, saya turun ke pasar. Saya titip anak-anak. Bangun tidur mereka biar ke rumah Bu Guru. Tumben Ibu Padwa menyapaku ramah. Biasanya ia cuek, tak pernah seramah ini kepada siapapun. Ibu Padwa memang bersifat pendiam. Sorot matanya tajam, bulu matanya lentik, alisnya sedikit terangkat. Hidungnya mancung, badannya langsing berkaki ramping dan panjang, persis seperti Pragawati. Ciri khas tubuh perempuan Papua suku Kamoro. Rambutnya keriting, selalu ia ikat ke belakang. Rumahnya hanya sekitar 500 meter dari rumahku. Anaknya 2. Mereka memang sering datang ke rumahku pada hari Minggu. Kadang mengerjakan PR, kadang hanya sekedar bermain ular tangga yang kubeli ketika aku cuti pulang ke Yogyakarta. Kedua anak Bu Padwa adalah muridku di SD Impres Kampung Puriri. Selesai ibadat sabda di gereja, sebelum anak-anak Bu Padwa datang, aku sempatkan untuk mencuci pakaian kotor yang sudah kukumpulkan selama seminggu. Biar cucian banyak, tidaklah khawatir tidak kering. Tinggal di Kampung Puriri di daerah pesisir pantai Laut Aru, dengan udara yang panas, kering, dan banyak angin, mempercepat proses pengeringan sewaktu menjemur pakaian atau menjemur kerupuk yang akan digoreng. Kadang aku ikut-ikutan orang kampung beli sagu tumang. Tumang yaitu wadah sagu yang dirangkaikan dari daun sagu. Sagu yang sudah dalam bentuk hasil tumbukan halus tinggal direndam semalam. Pagi hari air rendaman dibuang. Endapannya ditaruh merata di atas seng dan kujemur selama 3 hari. Setelah kering kusimpan di dalam kaleng bekas biskuit. Sewaktu-waktu ingin makan papeda dengan ikan kuah kuning, tinggal ambil segelas takar sagu. Ikannya tinggal memancing di sungai Otomona. Enaknya tinggal di sini, orang dimanja oleh alam. Pohon sagu tumbuh sendiri dan subur di hutan, tinggal tebang. Di sungai banyak ikan, tinggal pancing. Sudah bisa untuk makan sehari-hari. Bosan makan ikan bisa berburu karaka. Karaka di Jawa disebut kepiting. Jika sudah masuk restoran, konon harganya sangat mahal. Sementara di sini tinggal diburu di rawa-rawa. Saat bulan purnama banyak karaka yang bertelur. Telur karaka juga sangat enak dan bergizi tinggi. Bosan karaka bisa menjala udang di sungai. Baru saja aku membungkukkan badan untuk mencuci pakaian, rumahku diketuk-ketuk seseorang. Ibu Guru, Bu Padwa su pergi, teriak Bu Charles terbata-bata. Ketika aku bukakan pintu, aku heran melihat ekspresi wajahnya. Aku tidak mengerti kenapa Bu Padwa pergi ke pasar saja sampai membuat raut wajah Ibu Charles nampak sedih dan cemas. Iya Bu Charles, saya tahu
Tadi pagi Bu Patwa lewat depan sini bilang hendak turun ke pasar. Iyo Bu Guru, tapi Ibu Patwa pergi menghadap Bapak Ibu Guru. Jawab Bu Charles lirih, hampir tak terdengar. Aku tertegun sejenak. Maksudnya Ibu Patwa meninggal? Benar Bu Guru, tadi dia ke pasar, baru pingsan. Orang bawa ke klinik tapi Su meninggal. Mari Bu Guru ikut saya. Kami butuh tenaga untuk memandikan jenazah. Di sini tak ada yang berani pegang jenazah. Hanya saya saja dan pasti Ibu Guru juga toh. Mari Ibu Guru ikut saya. Aduh Tuhan, kenapa kau kirim Bu Charles kepadaku? Seumur-umur belum pernah juga aku pegang jenazah. Aku pun tak berani. Tapi tidak tega membiarkan Ibu Charles sendirian merawat jenazah Bu Patwa. Ayo Bu Guru, jangan diam saja. Kita segera ke sana. Tersentaklah aku. Seperti tertarik oleh magnet yang kuat. Tiba-tiba aku mengikuti langkah Bu Charles menuju rumah Bu Patwa. Di halaman rumah Bu Patwa sudah banyak orang berdatangan. Suara tangisan menyayat hati. Aku semakin tak sampai hati ketika melintas di depan kedua anak Bu Patwa. Mereka sedang bermain-main, belum paham dengan apa yang sedang terjadi. Sekilas aku teringat lambaian tangan Bu Patwa ketika menyapaku tadi pagi. Ingat juga akan kata-katanya. Aku membantu Bu Charles yang seperti sudah nampak terbiasa merawat jenazah. Entah beliau belajar dari mana. Segala yang ia perintahkan, aku berusaha menurutinya. Meskipun aku mengalami ketakutan yang aku pendam baik-baik dan hanya bisa bicara di dalam batin. Tubuhnya aku pegang, sedikit kaku dan dingin sekali. Selesai memandikan jenazah, Bu Charles mengambil pakaian warna putih, mirip baju pengantin. Tapi ini lebih sederhana, berbahan kain satin. Bu Charles mengajak bicara Bu Patwa dengan suara berbisik. Konon, jika jenazah yang sudah mulai kaku diajak bicara ketika hendak dirawat, ia akan menurut dan melemaskan badannya sehingga mempermudah yang merawatnya untuk memberi pakaian atau mendandaninya. Bu Guru, tolong sedikit Kak, miringkan agar saya bisa kasih masuk baju dari punggung. Bu Guru peluk sedikit ya, karena ini agak berat. Aduh, kenapa harus pakai dipeluk segala? Namun seperti kena magnet, aku menurutinya juga. Shh, Ibu Guru, punya kaos tangan putih kah? Sedikit aku terkaget. Dari tadi aku tidak bersuara. Aku membantu Bu Charles tanpa bersuara sedikit pun. Aku mengalami syok. Pengalaman baru di perantauan. Merawat jenazah. Sementara tadi pagi aku masih melihatnya sehat walafiat. Tak ada tanda-tanda sakit sedikit pun. Tiba-tiba kini di hadapanku terbaring diam tak bernyawa. Ibu Guru punya kaos tangan putih kah? Bu Charles mengulangi pertanyaannya. Kembali aku tersentak. Iya, ada kaos tangan yang saya persiapkan untuk baris berbaris. Tapi ada di sekolah. Sebentar ya, saya ambilkan di sekolah. Segera aku menuju ke rumahku, mengambil sepeda. Jarak rumahku dan sekolah sekitar 1 kilometer.
Dengan bersepeda aku bisa menempuh kurang lebih sekitar 20 menit pulang pergi. Asal aku mengayu dengan cepat. Untung aku membawa kunci duplikat sekolah. Sengaja selalu aku bawa karena sering datang ke sekolah paling pagi. Ketika aku menyerahkan kaos tangan kepada Bu Charles, jenazah Bu Padwa sudah dibaringkan di dalam peti. Kupandangi terus-menerus Bu Charles. Sambil berbisik, ia memakaikan kaos tangan putih. Bu Padwa nampak cantik, seperti tertidur. Wajahnya damai sekali. Tak tahan, air mataku jatuh. Juga bersamaan dengan air keringat yang mengucur deras karena panas dan bersepeda tadi. Sudah seminggu sejak kepergian Bu Padwa, hampir setiap malam aku sulit memejamkan mata. Paling tidur hanya sebentar, lalu terbangun dan tidak bisa tidur sampai pagi. Apalagi jika malam tiba, terdengar suara dari dapur, entah suara tikus menabrak sesuatu atau sekedar suara cicak, membuatku selalu terkejut dan berdebar-debar. Aku benar-benar ketakutan tak terkendali. Padahal sudah berkali-kali berdoa Bapa Kami dan Salam Maria, masih saja belum bisa terusir rasa takutku. Malam ke-8, aku seperti kehabisan energi. Rasa kantuk yang luar biasa menyerang. Namun rasa takut yang luar biasa juga menghantui. Tiba-tiba pintu jendela kamarku diketuk seseorang. Aku sembunyi di balik selimut. Aku meringkuk. Siapa malam-malam begini ketuk daun jendela berkali-kali lagi? Semakin aku pura-pura tidak mendengar, tapi ketukan tidak juga mau berhenti. Kembali aku berdoa Salam Maria. Namun tiba-tiba aku lupa kata-kata yang harus kuucapkan. Kuulangi lagi dari depan. Sampai di tengah, lupa lagi. Kuulangi lagi, malah semakin lupa. Akhirnya ku beranikan diri untuk bangun menuju jendela. Bergetar seluruh tubuhku. Pelan-pelan ku buka selot jendela. Daun pintu langsung terbuka sendiri. Aku terkejut, namun aku tidak melihat apa-apa. Pelan-pelan dengan penuh ketakutan, kusibak kordennya. Sepi, hanya pohon matoa di halaman yang terlihat. Tidak ada siapa-siapa. Kabut melintas di depanku. Dingin, merinding bulu kudukku. Cepat-cepat kututup lagi jendela. Namun aku seperti melihat seseorang melintas dari balik pohon matoa. Pelan-pelan kubuka kembali jendela. Ah, Tuhan Yesus, Bu Padwakah itu? Jelas sekali aku melihatnya sedang tersenyum kepadaku. Kira-kira ia berdiri sejauh 3 meter dariku. Aku mengenakan baju persis ketika aku melihatnya hendak ke pasar. Mataku tidak berkedip. Aku tak percaya dia mendatangiku pada malam ke-8. Kaos tangan putih itu ia pakai. Jelas sekali dalam pandanganku. Lambaian tangannya mengenakan kaos tangan putih. Kemudian tubuhnya terangkat dan hilang. Karena terkejut, aku mundur selangkah, menabrak meja kecil dan aku terjatuh. Kepalaku seperti membentur
sesuatu. Entah berapa detik aku tak ingat apa-apa. Ketika terbangun, aku sudah berada di tempat tidurku. Kulirik jendela masih tertutup rapat. Ku tengok jam dinding. Ya ampun, sudah 6:30. Aduh, tak biasa aku kesiangan. Bergegas cuci muka, berganti baju memakai seragam. Aku berangkat kerja dan ku kayuh sepedaku kuat-kuat. Demikian cerpen saya, Lambaian Tangan Bupadua. Nah, terima kasih sudah mendengarkan. Selamat berjumpa. Sampai jumpa lagi dengan cerpen-cerpen saya berikutnya. Bye-bye. God bless you.